Dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya teman-teman. Bagi yang hadir pada acara kali ini dari Jerman ya, karena di sini masih pagi, masih jam 9 pagi. Dan selamat siang bagi teman-teman yang hadir pada acara hari ini dari Indonesia, atau lebih tepatnya selamat sore ya, karena di sana kalau nggak salah udah pukul 3 sore WIB. Dan ya, selamat datang teman-teman di acara webinar AIPC Sharing Knowledge Generative AI pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Izinkan eh, memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Diperkenalkan, nama saya Naufal Ismail Krisnavianto dan saat ini tinggal di kota Hamburg ya, di bagian utara Jerman dalam rangka menyelesaikan studi doktoral atau S3 di Uni Hamburg, jurusan fisika, yang hari ini akan bertindak sebagai MC selama 1-2 jam ke depan. Dan sebelum membuka acara, kami ingin menyapa sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ronius Mariunus selaku atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Berlin. Dan tentunya AIPC ya, atas dukungan yang telah diberikan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan mungkin teman-teman di sini masih bingung ya, apa itu AIPC gitu ya. Mungkin ada juga yang ikut acara ini karena temanya menarik ya, tanpa mengetahui bahwa acara ini diselenggarakan oleh AIPC. Jadi AIPC itu merupakan singkatan dari Association of Indonesian Professionals for Science, Technology, and Enterprises, yaitu sebuah wadah ya bagi para tenaga ahli, peneliti, dan mahasiswa Indonesia di Jerman atau di Belum Eropa makan. yang mempunyai Makan siang. keinginan untuk mendorong kemajuan dunia industri di Indonesia melalui proses transfer teknologi ya, secara kolektif, sistematis, terencana, dan tepat sasaran. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut yang mengenai AIPC ini, apa saja kegiatannya, apa saja yang ingin diraih oleh AIPC, teman-teman dapat membuka website Ah, AIPC ya di www.aipc.org. apa? Belum Dan beli pada lagi. kesempatan kali ini kita akan Belum yang dibersamai mana? oleh gestar kita yang sangat luar Hah? biasa ya. Ada 2 orang. Dan gestar pertama kita Udah habis. Belum yaitu beli Pak lagi. Nanda Firdausi yang saat ini bekerja sebagai software engineer ya di Google Switzerland GmbH. Yang berarti ini di Swiss ya, bukan di Jerman lagi. Dan gestar kedua kita yaitu Pak Indra Kusumah yang saat ini berkarir sebagai software engineering manager di Accenture PLN Iya. GmbH. Tadi aja kalau ada. Dan kami sangat berterima kasih ya kepada Pak Nanda dan Pak Indra untuk hadir sebagai pembicara di acara webinar AIPC Generative AI pada hari ini. Ya, kami sangat yakin bahwa pengalaman dan pengetahuan mereka berdua akan memberikan manfaat yang besar ya bagi para peserta di sini. Semoga webinar ini dapat menginspirasi para peserta di sini. Dan sebelum memulai acara, mungkin saya ingin menyampaikan rangkaian acara hari ini secara singkat. Di acara ini akan dimulai dengan pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Berikutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Pak Royinus dari KBRI Berlin. Dan selanjutnya kita akan masuki sesi utama, yaitu materi dari kedua pembicara kita yang sangat hebat ya hari ini. Dan tentunya setelah itu ada tanya jawab ya bagi peserta yang ingin bertanya. Dan terakhir, eh, acara ini akan ditutup oleh MC. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai acara dengan memohon ketersediaan Bapak Royinus untuk memberikan sambutan Dulu lagi. sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Tanpa memperpanjang lagi, kepada Bapak Royinus, waktu dan tempat kami persilahkan. Panas. Masih panas. Ya, terima kasih Mas Naufal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman dan selamat sore ya
waktu Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita bisa berkumpul dalam forum webinar yang diadakan oleh AFC ini. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati di sini ada kawan lama saya ini, Mas Indra Kusuma, Pak Indra Kusuma, ya udah lama nggak ketemu. Akhirnya ketemu di webinar ini eh, selaku speaker ya, pembicara pada kesempatan pagi ini. Beliau adalah Software Engineering Manager dari Accenture PLM GmbH. Kemudian yang saya hormati pula Mas Nanda Firdausi, Software Engineer dari Google Switzerland GmbH. Dan tadi MC kita sekaligus juga moderator ya Mas Naufal Krisnavianto, PhD candidate di bidang fisik di University of Hamburg ya. Kebetulan bidangnya sama dengan saya nih Mas Naufal. Oh, Ya, begitu. saya juga bidangnya fisika ini, fisika material. Ya, sebelumnya saya mau koreksi sedikit, nama saya Ronius ya, bukan Royinus Mas Naufal. Oh iya, siap, Ya, Pak. oke, nggak apa-apa. Baik, pertama, selanjutnya terima kasih juga kepada AFC ya yang sudah menggelar webinar ini. Di sini di AFC biasanya saya sering kontak dengan kawan saya, sahabat lama saya yaitu Mas Priyo ya yang ada di Hamburg. Saya nggak tahu beliau apakah sudah hadir di sini. Kemudian yang berbahagia juga seluruh peserta webinar ya, kawan-kawan eh, yang ada di Jerman maupun yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak kepada AFC yang sudah menggelar webinar ini. Ini merupakan webinar series ya, yang setahu saya ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama itu sudah digelar di bulan November yang lalu. Dan tujuan seperti dikatakan oleh Mas Novel tadi, kami dari KBRI Berlin ya, atas nama Bapak Duta Besar, mohon izin, mohon maaf juga tidak bisa hadir ya dalam kesempatan ini dan mendisposisikannya kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Kami dari KBRI Berlin itu menyampaikan dukungan ya, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan webinar ini karena webinar ini merupakan bentuk ya, bentuk tanggung jawab dan sharing ya dari kawan-kawan kita, para diaspora, eh, para engineer, ilmuwan ya, teknokrat ya, dan lain sebagainya yang berada di luar negeri, khususnya yang ada di Jerman, bahkan di sana juga ada yang di Switzerland, begitu. Dalam rangka sharing ya, sharing ilmu, sharing pengalaman kepada kita semua, ya, khususnya kepada kawan-kawan yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jerman dan sekitarnya. Tadi Mas Novel sudah singgung ya, tujuan dari webinar ini sekali lagi adalah untuk eh, sharing, awalnya sharing ilmu, sharing pengalaman gitu ya. Tapi bagi kami, khususnya di Kantor Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin, dengan adanya webinar semacam ini, harapannya tentu ke depan akan semakin banyak lagi ya anak-anak bangsa kita, bangsa Indonesia, ya para pemuda, para pelajar yang berminat ya untuk melanjutkan studi, baik itu studi di level vokasi ya, Ausbildung, maupun level S1, S2 maupun S3 ke Jerman, gitu ya. Sebab sebagaimana kita ketahui, Jerman itu merupakan salah satu negara yang menjadi gudang ilmu, gudang teknologi ya, sehingga tidak salah jika anak-anak bangsa kita itu mengarahkan pilihan studinya untuk ke Jerman begitu ya. Untuk diketahui sampai hari ini ada sekitar 12.000 ya mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi ke Jerman
dengan berbagai level ya, dari mulai level vokasi, Ausbildung tadi, kemudian S1, S2, bahkan sampai S3. Belum lagi misalnya diaspora-diaspora yang sudah bekerja di Jerman ya, pasca melakukan studi ya, seperti itu. Em, Sehingga webinar ini sangat mendukung ya ke arah pengembangan seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Karena sudah saatnya sekarang anak-anak bangsa, para pemuda-pemuda Indonesia, pelajar yang ada di dalam negeri itu harus mengubah mindsetnya gitu ya. Jadi tidak hanya eh, fokus studi hanya di Indonesia saja begitu ya, tapi diharapkan bisa apa ya, melebarkan sayap ya, mencari pengalaman ke negeri orang seperti Jerman salah satunya gitu ya. Dan Jerman kalau boleh saya katakan merupakan surganya student ya, surganya mahasiswa begitu. Bahkan kemudian setelah studi pun gitu ya, tidak ada salahnya juga gitu ya jika kemudian ingin mengembangkan karir di Jerman. Karena di lain sisi Jerman juga merupakan salah satu negara yang sangat membutuhkan tenaga kerja, baik itu tenaga kerja terampil ya di level vokasi ya, maupun tenaga kerja di level tenaga ahli ya, S1, S2 maupun S3 gitu ya. Em, Seperti yang dikatakan oleh salah satu eh, pejabat kementerian ya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beliau mengatakan bahwasanya eh, intinya adalah tidak ada salahnya gitu ya, jika banyak anak negeri, anak bangsa yang kemudian bekerja di luar negeri ya, selama jiwanya masih merah putih gitu ya. Karena dengan banyak diaspora kita di luar negeri ya, itu sedikit banyak pasti akan berkontribusi ya kepada negeri kita ya, Indonesia. Begitu ya. Kenapa? Misalnya diantaranya para diaspora dapat membentuk semacam jaringan ya, yang itu akan kemudian memudahkan banyak lagi anak bangsa yang bisa menempuh ya jalur yang sama seperti itu. Kemudian yang lain lagi adalah tentu saja dengan banyak anak negeri kita ya yang kemudian studi ke luar negeri, ke Jerman misalnya, kemudian melanjutkan karir ya di Jerman begitu ya. Maka itu juga akan mengurangi beban pemerintah ya dalam menyediakan lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi kita tidak boleh kalah dengan negara-negara lain ya yang juga mengembangkan sayapnya ya, karirnya, studinya ke banyak negara-negara maju ya, Eropa, Amerika ya, dan Jerman misalnya. Nah, untuk itu pada kesempatan webinar kali ini kami selalu mensupport dengan cara kami sebarkan juga ya flyer webinar ini ke semua jaringan media sosial, informasi yang kami miliki dengan harapan semakin banyak peserta webinar ini dari waktu ke waktu begitu ya. Dan untuk tema webinar kali ini yaitu generatif AI ya, ini merupakan satu tema yang sangat relevan ya di masa sekarang dan pasti banyak peminat ya yang terkait dengan tema ini. Saya tidak akan berpanjang lebar memberikan sambutan, tapi saya mohon maaf ini Mas Indra, kemudian siapa tadi namanya? Narasumber yang satu lagi Nanda, saya lupa. Mas Nanda, Mas Nanda Nanda. ya, Mas Nanda sama Mas Naufal ya. Saya tidak bisa membarangi sampai selesai karena kebetulan ini kami di KBRI juga ada agenda yang harus kami selesaikan. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada AFC, kepada Mas Indra, Mas Nanda, dan Mas Noval ya Ya. atas upayanya, jeripayahnya untuk sharing ilmu, sharing pengalaman melalui webinar ini. Dan kepada kawan-kawan sebangsa setanah air yang ada di Jerman maupun yang ada di Indonesia yang mengikuti webinar ini, selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan banyak dampak positif yang kita bisa ambil dari webinar ini. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak ya kami sampaikan kepada Bapak Ronius ya, sekarang udah dikoreksi namanya, atas kata sambutannya yang sangat luar biasa, yang menekankan bahwa kita sebagai diaspora Indonesia di Jerman itu untuk memberikan dampak yang besar ya bagi em, dunia industri di Indonesia.
Dan ya, mungkin selanjutnya kita akan beralih ya ke sesi utama acara kita hari ini, yaitu pemberian materi ya untuk webinar IPC Sharing Knowledge Generative AI, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh gestar kita, yaitu pertama Pak Nanda Firdausi. Dan mungkin saya akan membacakan CV-nya secara singkat ya, karena ini CV-nya sangat luar biasa. Jadi Mohon maaf, beliau, Mas Noval, saya izin pamit dulu ya. oh iya, boleh, boleh. Iya, Jadi oke. eh, ya kami Terima mengucapkan kasih terima Pak kasih pada Ronius. Bapak, Ya, dan ya kami paham bahwa Pak Ronius mempunyai kesibukan, dan ya kami juga mengucapkan semoga sukses ya di urusan yang akan Bapak lakukan selanjutnya. ya. Terima kasih. Saya pamit, Mas Indra, Terima kasih Pak Terima kasih Ronius. Pak. Oh ya, Mas Assalamualaikum. Ruri, Mas Priyo kalau ada, atau Terima pengurus kasih. AIPS yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Mas Priyo. Mas Priyo Waalaikumsalam. lagi di jalan, Pak. Ke Oh iya, BNI. siap. Ya, terima kasih. Oh ya, siap, siap. Ya, mungkin saya akan melanjutkan lagi ya. Jadi saya akan membacakan CV Pak Nanda Firdaus ini secara singkat ya, karena ini sangat luar biasa. Jadi beliau ini merupakan lulusan Sarjana Teknik Informatika ITB ya, angkatan 99. Wah, ternyata kita satu alma mater nih ya dulu, karena saya S1-nya dulu juga di ITB kebetulan. Dan beliau melanjutkan studi masternya di RWTH Aachen pada tahun 2004. Jadi ini kampusnya Pak Habibie dulu ya, di jurusan Software System Engineering. Dan pengalaman kerja beliau juga lumayan banyak ya ternyata. Dan kelihatan ini naik secara bertahap ya. Jadi beliau memulai karirnya sebagai developer di PT Lapi, kemudian menjadi student assistant dan freelancer, dan kemudian menjadi research associate di Fraunhofer Institute ya. Sebelum kemudian berkarir di Google Switzerland GmbH sebagai software engineer dari tahun 2011. Berarti udah 13 tahun ya berkarir di Google. Ini sangat luar biasa gitu ya. Dan yang berarti sekarang sedang menetap di Zurich ya kalau nggak salah. Dan beliau juga telah memperoleh berbagai penghargaan ya. Sangat luar biasa gitu. Contohnya adalah beasiswa DAD Siemens pada tahun 2004 sampai 2007. Dan hebatnya beliau menjadi 4 kali finalis ya di Top Coder Open dan Top Coder Collegiate Challenge. Dan yang paling menarik, beliau pernah memperoleh Google Japan Tech Award pada tahun 2022. Dan selanjutnya acara inti kita juga akan dipandu oleh host kita yang kebetulan akan menjadi pembicara kedua kita, yaitu Pak Indra Kusuma. Dan mungkin saya akan membacakan CV-nya juga secara singkat yang tak kalah ngeri ya. Ternyata beliau ini pernah studi di 3 negara, teman-teman. Jadi pertama, beliau memulai studi S1-nya di UI, jurusan teknik mesin, seperti di Indonesia ya. Kemudian, beliau melanjutkan studi masternya di TU Berlin, jurusan Production Technology, yang berarti di Jerman. Dan selanjutnya, beliau melanjutkan studi PhD-nya di bidang informatik atau AI di University Sorbonne, Paris, berarti di Prancis ya. Wah, 3 negara nih. Dan kemudian beliau ini juga sangat kaya akan pengalaman kerjanya ya. Saya lihat beliau sudah mencicipi banyak perusahaan ternama. Misalnya pada bidang riset, beliau pernah bekerja di RPK Karlsruhe dan Fraunhofer IPT Aachen. Dan di bidang industri, ya ini beliau pernah mencicipi 5 perusahaan terkenal, yaitu IBM, Accenture, Siemens, Jaguar Land Rover, dan Volkswagen. Dan di bidang healthcare, beliau pernah mempunyai pengalaman kerja dengan UPN Veteran Jakarta. Dan selanjutnya beliau juga mempunyai pengalaman ya sebagai trainer di TUV Rhineland dengan tema Industri 4.0 for Indonesia. Dan terakhir beliau juga pernah menjadi dosen tamu software engineering di HTWG Konstanz. Wah, ternyata CV-CV mereka ini hebat sekali ya.
sangat ngeri-ngeri sedap nih jika dibandingkan dengan CV saya contohnya ya. Ya, mungkin supaya tidak panjang lebar lagi, langsung saja kami persilahkan kepada host kita, Pak Indra Kusuma, untuk memandu acara webinar kita hari ini. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, terima kasih Mas Nova. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk pemirsa sekalian nih. Nah, kebetulan saya dengan Mas Nanda itu pernah sama-sama di Aachen, ya. Mas Nanda waktu itu di RWTH, saya di Fraunhofer. Jadi kita sahabat lama nih. Ya, kita sesama pejuang di bidang IT, di bidang AI ya. Mungkin tadi perkenalannya sudah diberikan oleh Mas Noval. Jadi sekarang tidak perlu berpanjang-panjang, saya persilahkan Mas Nanda untuk memberikan presentasinya. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat tadi pembawa acara sama buat Mas Indra juga sebagai host sudah memperkenalkan saya. Untuk memulai, ini saya bawa tema yang relatif berat gitu ya, tapi insya Allah kita semua sudah pernah mungkin nyobain sedikit-sedikit makainya. Tapi saya juga harus pakai asterisk menyampaikan materi karena saya juga bukan berarti saya dengan menyampaikan materi nih saya jadi expert di bidang ini. Mungkin dari kawan-kawan nanti juga ada yang bisa menambahkan atau bahkan mungkin memberikan materi ini dengan lebih baik. Tapi saya akan coba menyampaikan materi ini dengan menambahkan beberapa tambahan-tambahan yang mungkin jarang didengar dari di dunia luar karena asalnya mungkin dari Google meskipun mungkin informasinya sudah pernah disebarkan cuma mungkin tidak terbaca oleh semuanya gitu ya. Oh, jam 9:30 ini. Hei, tidak. Ya, jadi topiknya adalah tentang generative AI. Saya coba mungkin share screen gitu ya, biar lebih memudahkan pembawaan acaranya. Terlihatkah layar saya? Ya, Ya, kelihatan. sudah terlihat. Ya, insyaallah saya akan menggunakan slide ini. Tapi kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan di luar dari slide ini juga saya persilahkan. Ini sebelumnya Mas Indra, kita mau ada pertanyaan di tengah-tengah atau nanti pertanyaan dikumpulkan di belakang? Gimana Mas Indra? Boleh ya kita lumayan spontan, nggak dipersilahkan spontan juga gitu ya. Oke, Udah? ya. Jadi kalau Oke. ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di tengah-tengah. Mas Indra silakan meng-cut saya kalau memang ada yang bisa ditanyakan. Boleh. Ya. Sebelum kita mulai, karena saya juga nggak tahu pesertanya siapa aja dan bagaimana pengetahuan semuanya tentang generative AI, mungkin saya akan memulai dengan sedikit introduction, pengenalan terhadap AI atau large language model juga. Karena sebenarnya AI ini bukan bidang baru ya. Jadi waktu saya di IF, waktu di Teknik Informatika ITB dulu, itu juga sebenarnya udah ada orang-orang yang mulai belajar tentang artificial intelligence. Bahkan kalau saya ingat ada beberapa orang yang juga sudah mulai menulis di ITB juga waktu itu untuk S1-nya tugas akhirnya berkaitan tentang AI, misalnya tentang agent based AI yang menggunakan agent, itu udah ada yang menulis tugas akhir dengan konsep itu. Jadi bukan hal yang baru, tapi mungkin buat orang-orang yang tidak mengikuti dari awal, ya tiba-tiba terus kemudian ChatGPT datang, Gemini datang, sepertinya ini ada perkembangan teknologi yang sangat besar di beberapa tahun yang terakhir ini. Sekedar awalan, ini adalah diagram yang menggambarkan apa itu AI dan bagaimana sub bidang AI ini saling berkaitan satu sama lain. Diagram ini tentu saja cuman simplifikasi, jadi bukan sesuatu yang sempurna gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, generative AI yang ada di lingkaran yang kecil di bawah ini, itu sebenarnya hanya bagian kecil sekali dari artificial intelligence.
di atasnya, dan beberapa tahun sebelumnya juga mungkin sudah banyak dikenal tentang deep learning, neural network atau machine learning. Machine learning bahkan waktu dan neural network waktu zaman kami di ITB juga itu sudah mulai dipelajari sebagai bidang sains. Di sini banyak sekali hal yang terjadi gitu ya. Misalnya ada GPT di sini di bagian deep learning, lalu di generative AI ada konsep tentang RLHF yang nanti mungkin juga akan coba saya sampaikan, atau tentang multimodal AI yang mungkin sudah sering didengar juga dan sudah digunakan juga oleh ChatGPT dan Gemini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bidang AI ini sangat besar sekali, dan memang saat ini yang paling trendy ya, yang berkaitan tentang generative AI. Awalnya AI ini, kalau saya boleh simplifikasi dari awal, dan mungkin sebagian besar hadirin di sini juga sudah tahu, AI ini asalnya dari statistik dan dari matematik gitu ya. Jadi kalau kita belajar statistik lalu memperoleh beberapa sampel data, maka biasanya kita bisa mendapatkan persamaan untuk menggambarkan bagaimana supaya kita bisa menentukan nilai ketika parameter-parameternya ada yang baru, tapi tidak ada sampel yang menggambarkan tentang data tersebut. Dan ini juga mungkin menjawab salah satu pertanyaan yang ada di spreadsheet yang disampaikan juga oleh Mas Indra dan Mas Ruri sebelumnya. Bagaimana bisa AI mengeluarkan hasil yang tidak pernah ada sebelumnya gitu. Ini karena memang kalau kita kenal dari regression, dari pelajaran matematik juga, di linear regression dan regression yang lain, gunanya regression adalah untuk mendapatkan nilai dari suatu kondisi yang parameternya belum pernah di sampel sebelumnya. Yang paling gampang tentu saja linear regression sebagaimana disebutkan di sini gitu ya. Jadi ada titik-titik yang biru dan orange ini, lalu linear regression-nya itu adalah garis yang pink-nya ini. Lalu kita bisa menentukan kalau misalnya ada parameter yang baru, apa nilai yang seharusnya bisa dapatkan. Itu gambaran mudahnya gitu ya, awal dari AI gitu. Lalu tentu saja ada konsep tentang language modeling, atau bagaimana caranya memodelkan AI supaya bisa diselesaikan dengan persamaan matematika gitu. Karena bahasa itu kan bukan matematika gitu kan ya. Jadi kita bisa bayangkan misalnya ada suatu task, suatu pekerjaan, coba prediksi apa kata setelah dari kalimat yang disampaikan ini. Lalu kemudian dengan mesin, dengan ChatGPT atau dengan apapun yang kita miliki saat ini, dia bisa menentukan apa kata yang paling tepat setelahnya dengan menggunakan neural network. Tentu saja ini juga menggunakan konsep yang disebut dengan encoding gitu ya. Jadi token-token atau kata-kata yang disampaikan dalam bentuk tulisan ini akan diubah ke dalam bentuk angka-angka, dan kemudian angka-angka itu akan dimodelkan dan direpresentasikan dalam bentuk matriks. Kemudian matriks itu akan dimasukkan ke dalam sistem untuk menentukan angka yang harusnya keluar setelah itu. Dan setelah itu akan ada proses decoding dari angka tersebut ke kata yang diprediksi akan muncul setelah kalimat tersebut. Itu mungkin gampangnya gitu ya. Tentunya bahkan akan banyak sekali kesulitan yang terjadi di dalam ini, dan akan banyak sekali teknik-teknik yang digunakan oleh para ahli AI untuk melakukan untuk bisa menyelesaikan tugas yang sepertinya sederhana kalau kita bayangkan dengan otak manusia. Itu mungkin belum ada pertanyaan ya sampai sekarang. Ini nah ini mungkin yang baru dari generative AI dan dari perkembangan AI akhir-akhir ini gitu. Kalau kita lihat di awal-awal perkembangan AI, maka kita
melihat graf ini terpotong di sini, di garis yang putus-putus ini, yang merah putus-putus ini. Jadi para ahli AI zaman dulu menyimpulkan bahwa semakin banyak sampel yang kita kumpulkan, maka tingkat kesalahan akan semakin sedikit. Jadi di garis yang ungu ini. Lalu kemudian ada satu titik di mana tingkat kesalahan itu akan naik lagi. Bagian ini biasanya disebut sebagai overfitting. Maksudnya adalah kita membuat model yang terlalu pas sama training model kita. Training model kita itu garis yang hijau putus-putus yang ke bawah ini. Jadi kalau menggunakan training model, tingkat kesalahan kita terus turun ketika parameternya ditambah dan ditambah dan ditambah terus. Tapi manakala dites dengan tes case yang tidak ada di training, maka ada satu titik di mana ada situasi yang dinamakan overfitting, di mana kemudian tingkat kesalahan malah naik lagi gitu. Bukannya terus turun, malah jadi naik lagi. Tapi anehnya, dan ini juga para ahli AI masih terus berusaha mengeksplorasi kenapanya, ada fenomena ketika parameter itu terus ditambah dan ditambah dan ditambah terus, ada satu titik balik yang terjadi manakala kesalahannya berkurang lagi gitu. Sampai akhirnya ketika kita sampai ke large language model, misalnya ketika parameternya sampai ke millions sampai billions parameter, maka kita bisa jadi turun sangat drastis dan tingkat kesalahannya jadi malah hampir mendekati titik nol. Fenomena ini biasanya di kalangan para ahli AI disebut sebagai fenomena double descent. Jadi mereka masih belum punya jawaban pasti kenapa ini terjadi, kenapa ada titik balik yang kedua ini gitu. Kenapa ada titik balik di mana tadinya tingkat kesalahan makin naik, terus tiba-tiba dia turun lagi ketika parameter terus ditambah dan ditambah. Dan ini hanya bisa terjadi belakangan ini, hanya bisa terjadi beberapa tahun terakhir ini. Karena kalau kita bayangkan tentang AI dan komputasi dari AI ini sangat mahal, sangat ekspensif. Jadi membutuhkan resource yang sangat besar. Makanya ada konsep processing unit yang dikhususkan untuk AI. Kalau di Google namanya TPU, Tensor Processing Unit, yang tugasnya sangat-sangat spesifik dan tidak bisa dibandingkan dengan yang dipakai untuk tugas-tugas normal seperti CPU, yaitu Computer Processing Unit, atau GPU yang menghususkan diri pada Graphical Processing Unit. TPU ini memang sudah dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan AI, dan hanya dengan teknologi tersebutlah makanya kita bisa menambah parameter terus sampai jumlah million sampai jumlah billions. Kalau kita kembali ke 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu, bahkan persoalan-persoalan yang kalau kita terus menambah parameter, belum sampai ke titik balik yang kedua ini, kita udah kehabisan resources, sudah nggak bisa melakukan komputasi inference dengan baik lagi dalam waktu yang kita inginkan. Bahkan sampai saat ini, meskipun dengan kekuatan komputasi yang dimiliki oleh Google, oleh OpenAI, tetap aja kita merasa ada jeda gitu kan. Begitu kita menulis sesuatu, itu jawabannya itu nggak 1 detik setelahnya gitu. Tapi bisa dibilang ada jeda beberapa detik gitu. Bisa jadi 10 detik, bisa jadi 15 detik, bisa jadi lebih daripada itu. Tergantung model yang kita gunakan. Ini Mas Nanda, ada mulai pertanyaan tuh. Apakah source code model AI ini terbuka untuk publik? Nah, itu katanya. Itu di sebelah kanan ada dari chat. Ya, jadi source code model-model AI ini bervariasi sekali ya satu sama lain. Ada yang dibuka untuk publik, ada juga yang tertutup untuk publik. Kalau kita lihat awalnya OpenAI itu, dari namanya OpenAI, itu maksudnya mereka mau bikin model AI yang bisa dibuka untuk publik gitu.
Tapi kemudian di akhir-akhir di beberapa tahun terakhir mereka berubah arah, lalu kemudian berusaha menjadi entitas yang berusaha mencari keuntungan juga. Akhirnya modelnya pun ditutup gitu, nggak disebarkan ke publik. Modelnya Google misalnya itu jelas nggak dibuka ke publik. Tapi kita juga lihat ada kayak Facebook buka Lambda ya kalau nggak salah namanya, saya lupa. Punya model itu dibuka ke publik gitu. Jadi banyak sekali model-model AI yang ada di dunia, ada yang dibuka ke publik, ada juga yang tertutup. Ada satu repository yang saya nggak tahu apakah teman-teman udah pada tahu semuanya, tapi coba saya buka di sini, saya share tab yang ini. Ada, kelihatan nggak? Ya. Ya, Hugging Face ya. Ada satu repository yang namanya Hugging Face. Ini seperti GitHub. Kalau GitHub itu kan untuk menyimpan kode ya. Nah, kalau Hugging Face ini kayak GitHub. Oh, namanya lama kalau Facebook. Jadi nama modelnya lama dan ini memang dibuka untuk publik. Nah, Hugging Face ini dia punya banyak sekali model yang bisa kita ambil secara cuma-cuma. Mungkin ada restriksi-restriksinya, tapi yang jelas ini lebih bisa kita aplikasikan dan lebih bisa kita gunakan dan jalankan di komputer kita pribadi gitu. Tapi ya tentunya keterbatasannya adalah dengan model yang lebih kecil dan dengan kekuatan komputasi personal komputer yang lebih rendah daripada data center, tentunya hasilnya bisa dipastikan nggak akan sebaik yang dikeluarkan oleh ChatGPT atau Gemini atau model-model AI lain yang berjalan di data center. Itu mungkin? Iya, Mas Nanda. Mungkin saya ingin Ya. coba, makasih untuk yang jawabannya. Saya ingin coba menjembatani antara cara berpikir orang IT dengan yang awam ya. Kalau Mas Nanda kembali ke presentasi yang tadi, Mas, yang tentang parameter. Yang ini ya? Yang ini atau? Yang di PowerPoint-nya nggak kelihatan sekarang. Oh, maaf. Saya salah. Yang parameter, yang lanjutnya lagi. Ya. Lanjutnya lagi. Ini. Nah, ini dia. Nah, ini yang dimaksud parameter ini kalau kita coba analogkan dengan situasi normal gitu ya. Apakah yang dimaksud parameter ini katakanlah otaknya itu, kalau otak manusia katakan gitu ya. Apakah jumlah sel otaknya diperbesar? Apakah itu yang dimaksud parameter? Ataukah intensitas di dalam masing-masing selnya itu yang dibikin lebih cerdas gitu? Kira-kira gimana analoginya tuh, Mas? Ya, kalau kita lihat parameter ini ada dua dimensi ya. Kalau kita lihat misalnya di neural network ini, parameter ini ada yang sifatnya di level ini, di level awalnya ini. Kelihatan nggak ya kursornya? Iya, kelihatan. Jadi misalnya kalau kita merepresentasikan token atau kata, itu jumlah katanya itu adalah jumlah parameter di sini. Misalnya kita bilang awal database kata kita ada 10.000. Itu berarti kita secara awalan punya 10.000 parameter. Tapi kemudian kalau di deep neural network itu asosiasi antar katanya itu dilakukan bukan hanya satu level, tapi mungkin jutaan level gitu, atau mungkin ratusan level, ribuan level sampai jutaan level. Nah, dari 10.000 kata yang kita punya di awal, kalau kita coba mengasosiasikan kata itu dengan level-level yang jumlahnya banyak, misalnya taruhlah 1.000 aja dulu ya, maka otomatis kita jadi punya 1.000 parameter, 1.000 kali 1.000. Karena tiap kata akan coba diasosiasikan dengan kata yang lain, lalu kemudian mungkin dengan 3 kata, 2 kata, 4 kata, 5 kata, dan terus-menerus seperti itu, sampai akhirnya kita bisa berkata bahwa model kita menggunakan 1.000.000 parameter. Itu yang disebut sebagai parameter. Makanya kita bisa bayangkan betapa kompleksnya urusan matematikanya di sini kan, kalau kita bisa bayangkan jumlah parameter seperti itu. Ya, berarti ibaratnya kalau kembali ke analogi tadi, ibaratnya kapasitas kepalanya ya, kapasitas otaknya gitu, karena kan diperbesar kan sel-sel neuronnya gitu. Oke, sip Mas ya. Makasih.
Kalau kita mungkin untuk memperjelas lagi tentang ini, dulu sekali, bahkan zaman dulu sekali, perusahaan-perusahaan juga punya masalah yang sama gitu kan ya. Misalnya bagaimana cara atau pemerintahan gitulah. Pemerintahan mungkin punya cara yang sama. Bagaimana mengatasi kemiskinan misalnya seperti itu. Maka kemudian para ahli keluar dengan, hey, ini parameter-parameternya. Apakah upah minimum regional harus dinaikkan? Ataukah kemudian ada parameter jumlah sekolah kualitas sekolah harus diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini parameter-parameter di mana AI ini bekerja gitu. Tapi kemudian antar parameter ini kan mereka tidak stand alone gitu ya, tidak berdiri sendiri. Ada hubungan timbal balik antara kualitas sekolah dengan UMR, ada hubungan timbal balik antara UMR dengan jumlah guru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu jadi level kedua dari parameter itu gitu. Jadi dengan mengkombinasikan parameter itu dia jadi parameter baru gitu. Terima kasih. Kalau ketika komputasi itu terbatas, maka biasanya kita sebagai manusia harus membantu komputer untuk menemukan parameter lanjutannya. Di mana kita merasa, oh ini ada hubungannya nih parameter ini sama ini, mungkin kita kombinasikan lalu keluar parameter baru. Atau misalnya kita bilang bahwa umur itu adalah satu parameter antara 0 sampai 100. Tapi sebagai ahli, sebagai human, kita bisa menentukan bahwa sebenarnya nggak ada bedanya antara 20 sama 21. Umur 20 sama 21 mungkin bisa dianggap sama. Akhirnya kita bucket itu umur, instead of jadi 100 parameter, satu parameter dengan 100 nilai, akhirnya kita bucket supaya lebih mudah di komputasi jadi 5 bucket gitu. 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60. Itu jadi parameter baru yang mungkin lebih simple untuk dikomputasi. Tapi bisa juga kita kombinasi dua-duanya. Kita jadi punya kombinasi umur yang masih sebagai integer, sebagai nomor biasa, dan umur dalam bentuk bucket. Jadi kita punya dua parameter sebagai hasil dari pemikiran kita gitu aja. Sip, Mas. Ya. Yep. Ya, mungkin ya ini satu konsep lagi yang mungkin saya mau perkenalkan. Tadi juga disebutkan, saya bilang ada namanya RLHF sama SFT. RLHF dan SFT ini adalah dua approach, dua metode, metodologi bagaimana kita bisa membuat suatu model AI gitu ya. Yang biasanya digunakan, yang lebih mudah digunakan dan lebih cepat menghasilkan sesuatu itu biasanya model yang disebut sebagai SFT atau supervised fine tuning. Maksudnya di sini adalah biasanya kita menyediakan jumlah sampel, jumlah data yang berisi nilai-nilai dari parameter, lalu kemudian hasil akhir yang diinginkan dari yang didapatkan dari pengambilan data tersebut. Lalu kemudian seluruh sampel itu beserta hasilnya, beserta resultnya, kita masukkan ke mesin yang akan membentuk model tersebut, dan kemudian mesin tersebut yang akan menentukan bagaimana bentuk model lanjutannya. Metode yang kedua, approach yang kedua itu adalah RLHF, yaitu Reinforcement Learning from Human Feedback. Maksudnya adalah, mungkin awalnya kita nggak punya sampel sebanyak SFT gitu ya. Taruhlah kita punya 10 sampel, lalu kita masukkan ke dalam model ini, lalu kemudian si mesin itu akan membentuk persamaan linear atau persamaan apapun yang mungkin lebih complicated daripada linear. Lalu kemudian akan ada masukan dari orang atau dari human yang mengatakan ini hasilnya bagus, ini hasilnya jelek, ini hasilnya bagus, ini hasilnya jelek. Dan akhirnya si mesin tersebut kemudian dengan tambahan sampel bagus dan jelek dari human itu, kemudian bisa membentuk model baru, dan kemudian dites lagi, kemudian membentuk model baru lagi, dites lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini
ini sebenarnya bukan cara yang baru gitu ya. Bahkan di bidang informatika, di bidang dari komputer, programming language juga biasanya dibuat dengan cara seperti ini. Jadi maksudnya adalah manakala C pertama kali bahasa C kalau yang kenal informatika, ketika bahasa C diperkenalkan, itu bentuknya jauh lebih sederhana daripada bahasa C yang kita kenal saat ini. Tapi kemudian versi selanjutnya dari C kemudian dibuat dengan bahasa C yang versi sebelumnya yang lebih primitif, lalu kemudian dihasilkan yang lebih canggih dan seterusnya, dan kemudian pada akhirnya kita mempunyai bahasa C yang kita pakai seperti sekarang ini. Gitu mungkin dari SFT dan RLHF. Mungkin kalau belum ada pertanyaan saya lanjut. Saya lanjut ke sini ke apa namanya aplikasi-aplikasi dari AI dan LLM yang ada di Google dan yang ada di dunia. Meskipun bukan semuanya generative AI. Sebagai gambaran bagaimana AI ini sekarang merambah ke banyak sektor gitu ya, bukan hanya di bidang LLM aja. Jadi LLM itu mungkin hanya puncak dari gunung es aja gitu ya. Sesuatu yang kita bisa gunakan secara langsung dan kemudian kita merasakan manfaatnya secara langsung juga sebagai pengguna biasa. Tapi sebenarnya ada banyak lagi aplikasi LLM dan AI yang dipakai di Google dan di dunia. Ini mungkin sering juga kalau programmer atau developer menggunakan GitHub atau menggunakan tools-tools yang lain. Kalau dulu waktu saya masih di ITB, nggak ada itu bantuan dari komputer untuk menyelesaikan kata berikutnya. Lalu kemudian di di awal-awal 2000 mungkin mulai keluar IDE atau Integrated Development Environment yang bisa membantu kita untuk menebak kata yang kita mau tuliskan selanjutnya. Saat ini dengan LLM kita bisa bahkan mendapatkan satu program lengkap utuh atau satu metode utuh tanpa harus pusing memikirkan API apa yang kita mau pakai. Kita cukup menyebutkan tadi kalau kita lihat di animasi ini, tulis tes untuk function ini, lalu kemudian langsung unit tesnya langsung keluar tanpa kita harus mengetikkan apa-apa. Ada yang udah pernah pakai ini? Mungkin di Google juga ini sudah mulai digunakan gitu ya. Bahkan kalau kata CEO-nya, seperempat atau sepertiga kode Google sudah di-generate oleh AI, meskipun secara praktikal ya mungkin AI membantu, tapi tetap ada human yang melihatnya gitu. Jadi bukan unsupervised, jadi masih supervised AI. Yang kedua ini contoh breakthrough juga. Ini adalah mesin berusaha belajar tentang game Breakout. Kalau yang oldies, orang zaman dulu mungkin pernah tahu game ini, atau mungkin kita juga pernah main di device-device kita, di mana kita kayak main pingpong gitu ya. Di bawahnya itu ada bat yang bisa digerak-gerakkan, lalu tujuannya adalah untuk menjatuhkan semua brick yang ada di atasnya. Nah, pada research ini, ketika game ini dimainkan berjuta-juta kali oleh si mesin AI, dia lalu kemudian menemukan bahwa cara terbaik untuk memenangkan pertandingan ini adalah dengan meletakkan bolanya itu di atas brick yang ada yang paling atas gitu. Sehingga kemudian bolanya itu bisa memantul-mantul tanpa perlu dikontrol oleh si pemukulnya di bawah gitu. Yang ketiga ini browser automation ya, tersedia juga di luar gitu ya. Kalau ada yang pernah nyobain mungkin, di mana kita bisa menuliskan satu tugas, lalu kemudian dia yang akan mengklik-klik browser kita atau website, dan mungkin bisa menyelesaikan task tertentu seperti membeli sesuatu atau mengisi survei atau sebagainya. Itu bisa diselesaikan langsung oleh si mesin ini.
Welcome to Axiom.ai. Saya Browser automation without code quickly. Get started with ease by simply selecting a starting point. Start with a template, each designed for specific automation tasks. Can't find the exact template you're looking for? Dive in via our Beginner Snippets feature, offering commonly used design patterns and steps to kickstart your automation. For the seasoned automator, take the reins and just start adding steps using the Axiom Builder, a versatile tool that lets you combine integrated chat seamlessly, connect to other tools like First Automation. cepat aja. Karena ini So why wait? Start. ya intinya adalah mempercepat tugas kita yang biasa bekerja di website. Ini contoh lain yang beberapa tahun lalu mungkin fenomenal dan kita juga dengar beritanya tentang bagaimana AlphaGo bisa mengalahkan pemain Go profesional. Dan di sini juga kita bisa lihat mulai ada ciri-ciri generative AI yang sekarang banyak dibincangkan gitu ya. Di beberapa analisis pertandingan AlphaGo itu ada beberapa langkah AlphaGo yang tidak pernah dikeluarkan oleh manusia sebelumnya gitu. Jadi dia bisa dengan menyusun pattern yang dia lihat dari jutaan langkah yang pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, dia bisa buat langkah baru yang belum pernah dilakukan oleh manusia sama sekali dan mengagetkan seluruh komunitas Go pada saat itu. Ini contoh internal di Google. Jadi kalau kita bicara tentang data center, permasalahan terbesar data center itu adalah penggunaan listrik. Karena semakin besar penggunaan listrik, berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menyalakan data center tersebut. Dan biasanya ini dikontrol oleh manusia gitu. Kapan dia harus menaikkan daya listrik AC-nya, misalnya ketika cuaca panas, atau harus diturunkan misalnya ketika musim dingin. Sama sebagaimana yang dilakukan di PLN atau di pembangkit listrik di Eropa ini. Ada Mas Turangga nggak di sini? Mas Turangga itu kalau nggak salah tugasnya seperti itu juga gitu. Salah satu tugasnya adalah memantau penggunaan listrik di Badan Württemberg, lalu kemudian memutuskan apakah harus menaikkan atau menurunkan jumlah produksi listrik secara manual. Meskipun tentunya ada otomasinya. Lalu pada satu titik, Google memutuskan untuk membangun sistem ML untuk membantu manusia ini. Dan itu menurunkan jumlah penggunaan listrik secara drastis. Jadi kita lihat di grafik ini, dia turun drastis ketika ML kontrolnya dinyalakan. Lalu untuk mencek bahwa ini benar-benar karena ML-nya dan bukan karena noise atau karena faktor eksternal yang mungkin terjadi pada saat yang sama, dimatikan lagi di satu titik di kemudian waktu dan terbukti bahwa penggunaan energinya langsung melonjak lagi gitu. Jadi ini bukti bahwa ML juga bisa mengenali pattern-pattern yang mungkin secara manusia terlalu sulit untuk kita bisa dapatkan. Lalu sebenarnya tadinya saya nggak berniat untuk bicara tentang Gemini secara khusus, tapi karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang Gemini dan malah mungkin lebih tertarik sama tentang Gemini Google ini, akhirnya saya tambahkan beberapa slide tentang Gemini. Gemini ini sebenarnya kalau dari nama lumayan baru gitu ya. Jadi kalau saya tulis ini ulang tahunnya baru kemarin, 6 Desember 2024. Itu ulang tahun pertamanya. Nama Gemini itu baru dikeluarkan 6 Desember 2023 tahun lalu. Tapi secara teknologi ini sebenarnya sudah bisa dibilang udah bertahun-tahun gitu ya, malah mungkin udah berpuluh-puluh tahun bagaimana teknologi ini mulai dikembangkan dari sistem AI yang paling sederhana sampai kemudian jadi Gemini seperti sekarang. Gemini ini secara internal juga bisa dibilang satu konsep yang mungkin membingungkan gitu, bahkan untuk orang-orang di internal sendiri gitu. Karena dia ada beberapa hal yang dinamakan Gemini, tapi sebenarnya nggak berkaitan satu sama lain secara langsung. Yang paling kita kenal biasanya Gemini modelnya itu sendiri, dan Gemini modelnya itu adalah persamaan yang mungkin sudah bisa dipakai secara langsung, seperti
Gemini Nano, Gemini Pro, Gemini Advance. Itu ada beberapa model Gemini yang memang sudah dikeluarkan dengan berbagai parameter, dan semakin banyak parameter berarti semakin ekspensif dan semakin banyak resource yang diperlukan untuk menjalankannya. Tapi ada juga UI, ada juga user interface yang dinamakan Gemini, yang bentuknya seperti ChatGPT gitu. Jadi Gemini Gemini tool ini sebenarnya menggunakan Gemini model di belakangnya gitu. Jadi Gemini menggunakan Gemini, dan ya agak sedikit memusingkan untuk orang yang tidak berkutat dengan secara terus-menerus dengan urusan LLM ini gitu ya. Nah, ini satu contoh model Gemini yang juga bisa digunakan oleh publik, meskipun tentunya harus membayar. Namanya adalah Gemini 1,5 Pro, yang dia sifatnya inputnya multimodal. Multimodal ini maksudnya dia inputnya bukan hanya teks saja, tapi dia juga bisa mengenali audio, bisa mengenali gambar, bisa mengenali video, tapi outputnya terbatas pada teks. Nah, yang mungkin agak fenomenal dari Gemini dibandingkan model-model AI yang lain adalah limit dari inputnya. Gemini secara yang Pro ya, yang Pro ini bisa memiliki limit 2 juta token, yang itu jauh di atas limit yang dipunyai oleh model-model AI yang lain. Dan ini berarti dia bisa menggunakan 7.000 image sebagai inputnya, dan dia bisa mengeluarkan mengingest, mendapatkan input video sepanjang 2 jam yang kemudian digunakan oleh model tersebut untuk mengeluarkan output yang diinginkan oleh si pengguna. Dan terakhir Gemini, seperti saya bilang tadi, Gemini yang kita lihat di UI itu, dia juga ada berbagai model gitu ya. Ada Gemini yang biasa, yang modelnya relatif dengan parameter yang lebih rendah, lebih sedikit. Terus juga ada Gemini yang advance, yang level advance, yang menggunakan di balik layarnya menggunakan Gemini Pro yang mempunyai batasan yang cukup tinggi sebagaimana tadi saya sampaikan. Tapi Gemini Advance ini biasanya nggak gratis. Jadi orang harus bayar untuk bisa mendapatkan fungsionalitas Gemini Advance ini. Lalu kemudian terakhir, mungkin slide terakhir yang saya sampaikan di sini, dan juga untuk menyimpulkan bagaimana sih sebenarnya cara kerja Gemini atau ChatGPT atau tool-tool yang lain. Saya bicara specifically buat Notebook LM, yaitu salah satu tool yang juga udah dirilis oleh Google dan bisa digunakan oleh publik. Saya nggak tahu apakah sudah banyak yang menggunakan tools ini. Tapi Notebook LM ini sangat berguna untuk kita yang sering melakukan research, sering melakukan penelitian gitu ya, atau sering mendapatkan banyak bahan. Misalnya kita waktu melakukan S2 atau S3, mungkin kita biasa membaca banyak paper, lalu kemudian harus mengambil summary dari paper-paper tersebut. Nah, dengan Notebook LM ini kita bisa memasukkan semua input data itu ke Notebook LM, lalu kemudian kita bisa bercakap-cakap dengan si tool ini untuk mendapatkan banyak hal, misalnya summary dari paper-paper tersebut, atau mencari di mana sebenarnya suatu kalimat disebutkan, siapa saja yang menyokong kalimat tersebut, siapa saja yang membantah kalimat tersebut. Dan yang paling baru adalah audio overview, yang mungkin kita mungkin dari yang pernah pakai gitu ya. Jadi kita masukkan paper-paper itu ke Notebook LM, lalu kita bisa mengenerate percakapan antara dua orang seperti seperti podcast gitu ya, seperti podcast.
dan sangat natural sekali gitu ya. Mereka dua orang ini saling bertanya timbal balik, lalu kemudian membahas tentang bahan-bahan yang kita masukkan ke tool tersebut. Nah, yang mungkin saya ingin tekankan di sini di Notebook LM ini, Notebook LM ini di belakangnya tentunya menggunakan Gemini juga. Tapi dari cara bagaimana dia bisa mengeluarkan hasil seperti audio overview ini, sebenarnya bukan hanya semata-mata menggunakan model itu aja, tapi dia sudah mengkombinasi beberapa teknik yang dimiliki di AI. Misalnya dia punya kemampuan untuk melakukan ingestion konten itu, yang mungkin Gemini model secara umum sudah punya. Dan satu yang digunakan juga outline dan and script generation, lalu mengeluarkan apa yang mau dipercakapkan di podcast tersebut, lalu kemudian scriptnya di-refine dan kemudian didetailkan, kemudian ditambahkan disfluencies, jadi dibuat seperti orang beneran yang ngomong, misalnya kalau kita bicara mungkin ditambahkan atau ditambahkan gap antara beberapa kata gitu karena kita lagi berpikir. Nah, ini juga ada yang ditambahkan di Notebook LM ini. Lalu dan terakhir kemudian dari teks tersebut kemudian diubah ke bentuk speech dengan advanced modeling seperti sehingga ujungnya terdengar seperti sangat natural gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahkan dari sesuatu yang mungkin dari interface kita terlihat sangat mudah, tapi sebenarnya di belakangnya itu bukan hanya satu AI yang berfungsi gitu. Jadi ada natural language processing, jadi ada NLP yang berusaha untuk mengerti kata-kata yang atau konten yang kita upload tersebut. Ada large language model itu yang mungkin Gemini berfungsi di sini. Lalu kemudian ada juga AI untuk memindahkan teks itu ke bentuk speech TTS gitu ya, supaya bisa seperti audio yang nyata gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Satu lagi, maaf. Jadi ada pertanyaan lain lagi juga tentang bagaimana caranya ChatGPT dan Gemini berfungsi gitu. Sebenarnya behind the scene itu seperti Notebook LM juga. Jadi mungkin memang ada model yang memang bisa menyimpulkan apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi sebenarnya ChatGPT dan Gemini itu sebenarnya sudah mengkombinasikan beberapa teknik AI di dalamnya gitu. Jadi dia sudah menggunakan natural language processing juga, lalu dia mungkin juga sudah menggunakan image recognition, lalu udah bisa image generation, lalu kemudian dia juga mungkin berdasarkan jenis pertanyaannya, mungkin dia bisa tidak menggunakan LLM sama sekali mungkin, bahkan seperti untuk memecahkan persamaan matematika yang kita juga tahu bahwa LLM sangat buruk untuk menyelesaikan persamaan matematika. Nah, dia bisa menggunakan model AI lain yang berfungsi lebih baik untuk menyelesaikan persamaan matematika. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau dielaborasi, saya persilahkan. Terima kasih sekali Mas Nanda, semuanya sangat menarik. Ini kalau misalnya sekarang sih kalau saya lihat cenderungan orang tuh menjadi content creator ya. Artinya ini yang namanya Notebook LM nih menjadi suatu solusi yang bagus nih untuk content creator, bisa text to speech, bisa summarization dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu pintu masuk lah ya. Nah, ini kebetulan Mas Nanda ini orang dalam ya dari Google, jadi mengetahui seluk-beluk di dalamnya gitu. Sangat benar sekali untuk rekan sekalian nih untuk bertanya-tanya tentunya. Pasti akan banyak pertanyaan. Nah, mungkin Mas Nanda ada 2 pertanyaan tuh sementara dari Mas Anang dan Mas Akmal di chat. Mungkin silakan dicek. Ya, yang Mas Anang dulu mungkin yang atas ya. Jika database awal kita punya 1000 kata, kemudian algoritma mesinnya adalah perkalian dari setiap kata, berarti jumlah parameternya 1000 dikali 1000 yaitu 1 juta. Roughly speaking, ya itu seperti itu gitu. Jadi maksudnya adalah pada saat awal-awal AI dibentuk, permasalahan terbesar yang dihadapi oleh para researcher adalah menemukan parameter yang tepat gitu ya.
dari 1000 parameter yang mungkin diberikan di awal, bisa jadi itu bukan parameter yang tepat gitu. Tapi kita harus kombinasikan parameter yang ke-1 sama kedua gitu misalnya. Nah, itulah yang di deep neural network itu, kombinasi dari parameter itu dimasukkan ke level berikutnya, lalu kemudian membentuk parameter baru, dan kemudian mungkin ada level berikutnya sampai 1000 kali. Nah, makanya saya bilang 1000 kali 1000 itu berarti ada 1000 level jumlah pengkombinasian antara parameter itu gitu. Jadi bucketing yang tadi saya bilang tentang umur itu mungkin salah satu cara yang digunakan di salah satu level, gimana caranya dari integer berubah jadi integer yang jumlahnya lebih sedikit gitu, karena itu akan mempermudah si model juga untuk menemukan jawaban yang terakhirnya gitu. Dan dengan deep neural network itu, maka kebutuhan untuk researcher untuk bisa menemukan signal terbaik untuk dipakai di model jadi sedikit berkurang gitu. Jadi ketergantungannya dengan expert atau dengan ahli itu jadi berkurang. Dia bisa dijalankan secara begitu aja dan mendapatkan hasil secara otomatis. Mungkin itu yang kedua, untuk membangun language model yang baik. Mana ini? Untuk membangun mana ya? Hilang. Ya, untuk membangun Language model language yang model baik, terbaik, ya, diperlukan diperlukan korpus corpus. data. Ya, kata yang besar. Bagaimana cara mengembangkan korpus yang cukup besar untuk low resource language? Ya, ini menarik juga karena Google juga di Google Translate juga ya yang kita gunakan secara umum itu udah mendukung banyak bahasa yang mungkin secara resource bisa dibilang jarang kita temukan di web gitu ya. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Aceh, itu semua udah bisa dipakai di Google Translate gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dari jumlah resource yang bisa kita temukan di web untuk bahasa seperti itu mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan bahasa Inggris atau bahkan bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, dan sebagainya. Yang menarik dari AI, dan ini juga saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu waktu kita membahas tentang AI untuk biologi, adalah konsep tentang transfer learning. Ada yang udah pernah dengar tentang transfer learning belum? Maksudnya transfer learning ini adalah pada banyak persoalan sebenarnya ada pelajaran yang kita bisa aplikasikan dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki lainnya. Contohnya adalah kalau kita belajar bahasa Latin, banyak bahasa di bahasa Inggris yang kita bisa mengerti hanya dengan kita mengenal bahasa Latin itu. Dan ini juga teraplikasi di AI ini gitu. Ketika si large language model ini ditrain dengan berbagai bahasa, sebagian besarnya adalah bahasa Inggris, lalu kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, dan sebagainya. Lalu kemudian diminta untuk memecahkan bahasa Sunda, maka yang dia pakai itu sebenarnya adalah pattern dari mungkin bahasa lain gitu. Oh, di bahasa Inggris sepertinya seperti ini. Oh, di bahasa Spanyol sepertinya seperti ini. Lalu kemudian saya punya beberapa contoh bagaimana mentranslasi bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Akhirnya kemudian dia aplikasikan pelajaran dia di bahasa Inggris ke bahasa Sunda tersebut gitu. Itu makanya jadi sangat bisa membuat hal-hal baru yang tadinya kita tidak bisa bayangkan itu karena ada konsep yang namanya transfer learning, yaitu memindahkan pelajaran yang kita hadapi di satu kondisi ke kondisi lain. Sama lah dengan manusia gitu ya, misalnya kita punya permasalahan di kantor dan kita punya permasalahan yang mirip-mirip di rumah. Lalu kemudian di kantor kita berhasil menyelesaikan masalah itu dengan satu cara, lalu kita transfer learning kita itu ke rumah juga. Kita cek apakah terus kemudian bisa menyelesaikan masalah yang mirip-mirip itu gitu. Itu mungkin. Ya,
Jadi bisa kebayang ya kalau sistem itu bisa lebih pintar daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Makasih Ya, Mas Nanda. ya. Mungkin saya minta izin ke Mas Noval nih, bolehkah sekarang kita bikin agak live gitu? Jadi para peserta boleh bertanya langsung gitu. Jadi mohon dibuka ininya, mute-nya gitu. Apakah oke, Mas Noval? Oh iya, boleh, boleh. Jadi bagi yang Nah, ingin bertanya langsung saja gitu apa angkat tangannya ya, acungkan betul, tangannya. betul, Jadi betul, biar bisa supaya lebih langsung dinamis. bicara aja ya. Jadi silakan nih, kalau ada yang mau bertanya, silakan mulai ngacungkan tangannya, istilahnya begitu. Tapi kalau belum ada, saya bisa menjembatani juga dengan satu pertanyaan gitu ya. Nah, kalau lihat dari keterangannya Mas Nanda tadi, kan token dan parameter Google itu kemungkinan besar atau yang sudah nyata sekarang itu jauh lebih besar ya, kelihatannya daripada yang OpenAI ChatGPT. Apakah ini akan menjadi tendens bahwa ke depannya itu ya winnernya bakal ke arah Google gitu? Kira-kira gimana pandangan Mas Nanda nih? Ya, saya juga nggak tahu ya, nggak bisa menebak bagaimana perkembangan AI yang akan terjadi di masa depan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sebenarnya bagaimana cara LLM bekerja dan bagaimana tentang apa namanya tentang large language model dan bahkan transformernya sendiri. Transformer ini adalah satu metode komputasi yang diciptakan oleh beberapa orang pada saat mereka bekerja di Google. Ini sebenarnya digunakan di semua perusahaan AI besar di dunia saat ini gitu. Nah, tentang siapa pemenangnya, ini akan banyak berpengaruh. Yang banyak berpengaruh bukan tentang model awalnya gitu kalau menurut saya. Yang banyak berpengaruh adalah tentang bagaimana pelatihan yang kita lakukan ke AI tersebut. Tadi saya cerita tentang RL saya lupa gimana tadi. Ini RLHF yang Reinforcement Learning from Human Feedback. Nah, setiap model AI ini pasti menggunakan teknik ini gini. Jadi ada expert, ada human yang melihat hasil dari model tersebut untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Lalu kemudian mereka menyebutkan apakah ini baik atau buruk dan seterusnya. Tapi karena ini human, mereka bisa melakukan kesalahan dan mereka juga bisa bias gitu. Mereka bisa bias pada jawaban yang mungkin kalau kita bisa dengar misalnya apakah bumi itu bulat atau bumi itu rata gitu ya. Kalau si human-nya itu ternyata flat earthers, jadi merasa bahwa bumi itu rata, bisa jadi si model itu juga akan terpengaruh oleh jawaban dari si human reviewer itu gitu. Jadi yang menentukan adalah proses yang terjadi di dalamnya, bagaimana reinforcement learning ini terus-menerus di encourage oleh human dan bagaimana juga kalau kita pindah ke programming secara umum atau data analisis secara umum, ada konsep garbage in, garbage out gitu kan ya. Kalau kita memasukkan garbage, maka yang keluar akan garbage lagi gitu. Jadi kita harus berusaha supaya inputnya sebaik mungkin, supaya hasil yang kita dapatkan juga bisa baik gitu. Jadi Berarti siapa masih bakal pemenangnya seru. ya siapa Tergantung pemenangnya saya inovasi. juga tahu. Ya. Kalau gitu ada tadi yang angkat tangan tuh Mas Firhan Perdana. Apakah masih aktual Mas Firhan? Mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Salam. saya Firhan dari kota Baden-Baden, Jerman. Sebelumnya Mas Nanda, saya masih sangat awam nih dengan AI sebelumnya, karena saya awalnya tuh di teknik mesin. Jadi tadi Mas Nanda bilang kalau misalnya AI itu mulainya dari matematik sama statistik ya, linear regression. Itu benar nggak? Iya betul. Oh betul. Terus kalau misalnya parameter dari linear regression tersebut saya tambah,
ditambah itu menjadi apa yang kita namakan generative AI. Apakah saya salah mengerti? Kalau gampangnya bisa dibilang seperti itu, ya. Tentunya ada itu simplifikasi, tapi ya bisa dibilang simpelnya seperti itu ya. Terus Mas Nanda tadi sempat mention tentang penggunaan processor unit selain CPU dan GPU untuk AI. Itu namanya apa ya, Mas? Kalau di Google namanya Tensor Processing Unit. Kalau di tempat lain apa ya? Saya juga lupa namanya. Tapi kalau kita misalnya ke Google Cloud atau ke Amazon AWS gitu sebagai programmer, itu mereka sudah menyediakan processing unit yang khusus untuk problem-problem AI. Terima kasih Mas jawabannya. Sip. Terima kasih. Mungkin bertanya ke Mas Naufal nih, apakah kita membatasi sampai 10.30 gitu? Atau ya 10 menit lagi atau gimana kira-kira? Ya mungkin sebelum itu masih ada satu pertanyaan lagi yaitu di kolom chat. Masih ada pertanyaan. Oke, silakan. Silakan nih, apakah RHF sama dengan konsep RAG? Ya, ada tuh Mas Nanda. RAG ini apa yang saya maksudkan? Saya mungkin malah belum pernah dengar secara langsung. Mungkin bisa Mas Anang bisa bicara langsung mungkin. Retrieval augmentation. Oke, ya. Sebenarnya ya, kalau RLHF sama RAG ini bisa dibilang mirip tapi beda. Kalau RLHF ini dia gunanya setahu saya ini saya juga pengetahuan saya tentang retrieval augmented ini generation ini agak sedikit lebih sedikit daripada yang lain. RLHF ini untuk memastikan pembuatan model setelahnya itu lebih baik daripada yang model saat ini gitu. Jadi dia nggak right away memperbaiki model itu. Setahu saya kalau RAG ini, Retrieval Augmented Generation ini, dia seperti fact check gitu ya, mengecek fakta yang di tulisan aslinya atau di sumber aslinya, apakah memang tertulis dengan tulisan yang mirip-mirip, ataukah ini halusinasi gitu. Jadi untuk mengurangi halusinasi, mungkin biasanya orang memang menggunakan konsep yang namanya fact check. Biasanya kalau saya lebih familiar dengan konsep fact check, saya juga memastikan apakah itu benar yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Mas Anang. Tapi ya, jadi dia actively waktu ada user yang bertanya, dia akan berusaha mengecek apakah yang dikeluarkan itu outputnya itu memang benar suatu fakta ataukah dia berhalusinasi. Jadi sedikit berbeda gitu kalau sepengetahuan saya. Mantap. Oke, mungkin lanjutnya nih ada Mas Arief, rekan lama saya. Beliau sempat berkunjung ke Jerman. Silakan Mas Arief bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum lama mengetahui tentang teknologi ini, tapi beberapa sudah kita coba terapkan ya. Saya hanya ingin mengetahui apakah teknologi ini absah kalau kita gunakan dalam kehidupan kita, apakah dalam sains, dalam pendidikan atau dalam pekerjaan kita. Saya seringkali agak ragu mengeterapkan ini secara langsung gitu ya. Kalau istilah kita memplek ketiplek gitu pakai ini tuh masih ragu ya. Kadang-kadang memang dia juga mengetahui kedalaman isi yang kita pikirkan gitu. Seringkali begitu, Pak. Nah, kemudian juga kita mendapatkan beberapa permintaan penawaran ya. Ada yang spesifik, ada jenisnya tertentu. Nah, apakah AI ini ketika kita sebagai user, apakah dia relatif aman terhadap
data pribadi kita, karena ada seringkali mereka itu cenderung relatif memahami ya apa yang sebetulnya menjadi fashion kita gitu terhadap satu gagasan, terhadap satu opini dan sebagainya. Begitu Pak, pertanyaan saya mungkin agak melenceng dari sisi teknologi ya. Ini mungkin lebih ke soal apa? Lebih ke soal Governance. Etis. aplikasinya ya, Etik. aplikasi. Ya, etik sama governance ya. Ini kalau di Google sendiri sebenarnya juga topik besar gitu ya, governance sama etik, bagaimana AI bisa digunakan secara beretika dan seterusnya. Ya, ini karena ini hal baru ya, jadi semua orang juga berusaha mendalami apa sebenarnya yang harus dikontrol dari kehebatan AI yang bisa kita gunakan ini. Karena AI ini sebagaimana teknologi apapun gitu ya, bisa digunakan sebagai pedang dengan dua sisi gitu ya. Bisa dijadikan sebagai sesuatu yang positif, tapi juga bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang negatif. Kalau menurut saya ya sebagai orang yang mungkin berusaha untuk membuat kebaikan, selalu kita semuanya berusaha untuk membuat kebaikan di sini. Kita embrace teknologi ini tentunya dengan menjaga gitu ya, melakukan double check untuk semua hal yang kita tuliskan, meresitasi untuk semua, mensitasi untuk semua tulisan yang kita dapatkan, lalu kemudian membaca sumber awalnya. Dan ini kenapa Notebook LM itu juga sangat luar biasa, karena kalau kita di Gemini atau di Chat GPT, kadang-kadang kita nggak dapat sumber awalnya. Tapi kalau di Notebook LM, karena inputnya adalah dokumen kita sendiri, dokumen privat kita sendiri, dia bisa mensitasi secara langsung di mana summary yang dia tuliskan itu didapatkan. Tentang privasi dan lain sebagainya, tentunya ya ini juga sesuatu yang kita harus hati-hati gitu. Jadi kalau kita menggunakan ChatGPT dengan data pribadi kita, ada kemungkinan data itu kemudian digunakan untuk training atau dilihat oleh human. Pasti kalau kita baca ke term of service-nya ChatGPT dan Gemini, itu menyebutkan bahwa ada kemungkinan jawaban dan pertanyaan yang kita keluarkan itu bisa dilihat oleh human. Dan apakah digunakan untuk hal yang baik atau enggak, itu di luar kekuasaan kita akhirnya kan. Kalau yang ada juga kayak Notebook LM yang mereka menuliskan di term of service-nya bahwa data pribadi yang kita upload itu memang digunakan hanya untuk menjawab pertanyaan kita. Itu berarti term of service-nya berbeda. Atau misalnya di cloud, di Google Cloud gitu ya. Kalau kita menggunakan model dan kemudian mengupload data kita dengan dan membayar, maka secara term of service Google nggak akan menggunakan data kita untuk keperluan training atau keperluan lainnya. Jadi harus hati-hati memang kalau kita memang punya data pribadi atau data perusahaan konfidensial yang nggak bisa disebarkan ke perusahaan lain. Sip, Mas Nanda. Mungkin sedikit tambahan bahwa kemarin saya bisa dengan profesor di Jerman, katanya kalau di daerah EU atau Jerman itu kita memakai regulation setingkat EU gitu ya, dalam hal pemakaian AI ini. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada regulasi sendiri, apakah itu sudah eksis atau belum, itu mungkin salah satu pertanyaannya gitu ya. Itu sedikit tambahan dari saya, dan sementara ada pertanyaan dari Mbak Nida Schwartz. Silahkan Mbak Nida. Masih mute ya Baik, Mbak Nida? ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya mengenai Gemini ataupun OpenAI. Jadi kalau menurut pengalaman saya itu Gemini sering memberikan jawaban yang halusinasi. Nah, penyebabnya itu apa ya? Dan kemudian kalau saya tidak salah, saya pernah juga ngetes masukin ayat Al-Quran gitu ya ke Gemini, tapi hasilnya beda gitu. Nah, ini bagaimana sih sistem training di Gemini ataupun OpenAI, dan kenapa, mohon maaf, ini Gemini punya banyak halusinasi seperti itu. Terima kasih. Mas Nanda belum unmute.
Ya, saya bilang sebenarnya pertama yang harus kita cek adalah model apa yang kita gunakan. Kalau kita membandingkan dua Gemini sama ChatGPT aja secara langsung, bisa jadi kita membandingkan dua hal yang berbeda gitu. Mungkin di OpenAI-nya, di ChatGPT-nya kita menggunakan model yang advance, tapi kemudian di Gemini-nya kita menggunakan model yang lebih primitif, yang lebih cepat dan lebih murah. Kalau memang kita udah menggunakan model yang paling advance di dua platform tersebut, ya mungkin kita bisa bandingkan hasilnya. Tapi secara umum memang LLM itu akan berhalusinasi. Bahkan dengan konsep RAG yang tadi disebutkan oleh Mas Anang itu, atau fact check yang tadi saya sebutkan gitu, tetap ada kemungkinan bahwa LLM itu akan berhalusinasi gitu ya. Tetap akan membuat suatu kesimpulan yang mungkin nggak pernah tertulis sebelumnya gitu. Karena memang begitulah konsep LLM. Makanya itu juga kenapa LLM bisa membuat teks lagu baru, teks puisi baru, teks surat baru, teks email baru. Kalau LLM tidak berhalusinasi, maka dia akan cuma bisa mengeluarkan hal yang sudah pernah dituliskan sebelumnya gitu. Nah, tentang ayat Al-Quran dan ayat-ayat yang mungkin harus kita yang harus tepat seperti hal itu sebagaimana awalnya, banyak research juga yang berusaha untuk memastikan bahwa hal ini terjadi untuk bagian tertentu dari LLM gitu. Tapi membedakan antara ayat Quran sama hadis, mungkin hadis juga kita harus precise gitu, harus persis sampai titik komanya. Itu kan bukan hal yang mudah, bahkan untuk kita secara manusia sekalipun gitu ya. Kalau kita nggak ahli di bidangnya, maka bisa jadi kita nggak bisa membedakan antara teks yang dikeluarkan oleh mesin sama teks yang dikeluarkan oleh manusia gitu. Tapi kalau karena pertanyaan ini juga udah ada di spreadsheet sebelumnya, saya tadi nyoba sama mesin internal Google tentang satu surat di Quran. Saya coba share screen saya sekarang. Ini saya minta, udah kelihatan belum? Sudah. Saya minta modelnya mengeluarkan tafsir mendalam tentang surat Al-Mudatsir. Nah ini kalau saya lihat dari minimal dari sini, kelihatannya jawabannya cukup lumayan komprehensif gitu ya. Jadi bukan hanya membahas tentang artinya secara langsung yang ditulis di Quran, tapi dia mengambil banyak Quran, lalu kemudian menceritakan latar belakang ayat tersebut, menceritakan tentang cerita yang ada di surat tersebut, membahas tentang berbagai tafsir klasik dari Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, lalu kemudian ada tafsir kontemporary dari Numan Ali-Khan, dari Yasir Qadhi, lalu kemudian ada analisa bahasanya sendiri, pembahasan per tema, lalu kemudian ada ya macam-macam, dan akhirnya ada semua hal yang disitasi, 20 yang dituliskan di sini. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang bisa diperbaiki gitu. Apakah Gemini itu lebih baik atau enggak. Dan sepanjang penggunaan saya menggunakan Gemini minimal yang advance, yang menggunakan Gemini Pro, sudah cukup lumayan akurat untuk ayat Quran dan hadis ini. Mungkin kalau yang biasa saya udah lama nggak ngecek juga sih. Mungkin yang dimaksudkan tadi itu mungkin yang biasa. Tapi silakan diperbaiki kalau memang saya salah. Mungkin sudah Masnya juga Iya, udah betul. menggunakan. Ya. Terima kasih ya. Kalau Saya mau menggunakan Gemini biasa aja lawan ChatGPT biasa, gak ada gratisan seperti itu. Ya. Kita tahu kalau ChatGPT yang biasa itu memang udah lumayan fenomenal pas awal-awalnya gitu kan. Makanya Google juga berusaha mengejar di hari-hari seterusnya. Mungkin memang yang biasanya Gemini masih lebih buruk daripada ChatGPT itu. Saya juga udah lama nggak ngecek. Oke, mungkin silakan Mas Akmal sekarang dengan pertanyaannya. Kedengeran Mas suaranya? Nggak ada. Ini ada pertanyaan di chat, mungkin saya jawab cepat Ya, aja kali ya. boleh. Silakan. Sebagai newbie di dunia AI, kira-kira di bagian apa yang harus kita kuasai? Apakah bisa jika kita hanya prompt writer saja? Saya bilang dengan kondisi model AI yang ada saat ini, maka kita
belum bisa memastikan bahwa si AI model tidak akan berhalusinasi gitu. Dengan model yang ada saat ini, besar kemungkinan halusinasi akan tetap terjadi. Maka kita, kalau dari saya pribadi, maka kita cuma bisa menggunakan model AI ini ketika kemudian kita double check terhadap fakta-fakta yang dia kemukakan berikutnya gitu. Dan salah satu hal yang juga penting adalah kadang-kadang halusinasi ini hanya bisa didetek oleh expert, the real expert. Misalnya adalah contohnya kalau kita bicara tentang biologi atau pengembangan senyawa kimia yang baru gitu misalnya ya. Kalau si AI ini menuliskan teks yang terus kemudian dibaca oleh orang awam atau seperti saya gitu misalnya yang cuma kenal komputer tapi nggak terlalu kenal fisika dan kimia atau biologi, bisa jadi saya percaya dengan tulisan itu gitu. Bisa jadi kita jadi mengambil jawaban itu sebagai jawaban yang benar gitu. Maka kita juga harus jadi expert juga yang sebenarnya. Karena ada mungkin pattern-pattern yang sudah jelas bahwa kalau itu terjadi itu berarti salah gitu. Nggak mungkin itu kejadian di dunia biologi atau dunia fisika atau dunia kimia. Jadi bukan berarti terus kita punya AI lalu kemudian kita nggak usah belajar tinggi-tinggi, nggak usah jadi expert, nggak usah jadi apa. Tapi justru dengan kita jadi expert ini lalu menggunakan AI, urusan kita dipermudah, tapi kita tetap bisa memastikan bahwa jawaban itu adalah jawaban yang benar dan baik. Itu mungkin tambahan saya. Jadi bukan hanya jadi prompt writer, tambahannya adalah kita jadi harus belajar nulis prompt, tapi kita juga jadi harus tetap jadi expert di bidang yang ingin kita kuasai. Ya, Mas. Nah, silakan Mas Akmal, apakah sudah bisa? Baik, bagaimana sekarang? Bisa. Sip. Oke, terima kasih tadi atas jawabannya mengenai transfer learning. Memang tadinya saya ragu untuk mengembangkan korpus yang baru, itu salah satunya menggunakan transfer learning. Nah, pertanyaan saya, apakah transfer learningnya kita ambil saja semuanya dari semua bahasa atau kita pilih beberapa yang kira-kira cocok atau memenuhi keinginan kita? Itu pertanyaan pertama. Ada dua pertanyaan. Yang satu lagi, saya ini sebenarnya baru menggeluti NLP untuk mesin translation. Dan saya bekerja pada bahasa Lampung. Sehingga kami butuh data yang cukup besar. Sementara kamus yang kami miliki saat ini itu baru sekitar 5.000 hingga 7.000 kata. Sehingga kami butuh menggunakan text data augmentation. Nah, adakah saran dari Pak Nanda bagaimana kami melakukan text data augmentation tersebut? Itu saya. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi transfer learning. Transfer learning ini sebenarnya bukan sesuatu yang kita paksakan gitu ya. Maksudnya adalah dengan kita punya deep neural network atau punya machine learning sistem yang bekerja untuk mengenali parameter-parameter baru itu, transfer learning ini adalah suatu pattern yang dikenali oleh si sistemnya itu sendiri gitu, si deep neural network-nya itu sendiri gitu. Pada satu titik dia mengenali bahwa oh ternyata bahasa Lampung ini mirip bahasa Minang gitu misalnya, contohnya. Oh ternyata pattern di bahasa Sunda ini mirip dengan pattern di bahasa Jawa gitu misalnya. Jadi dia otomatis terjadi tanpa kita kontrol. Cara kita mengkontrol adalah dengan memberikan sampel. Kalau kita nggak memberikan sampel bahasa Minang sama sekali atau tidak memberikan contoh bahasa Sunda sama sekali, maka nggak akan ada transfer learning antara bahasa Minang sama bahasa Sunda. Jadi kita mengontrolnya dengan memberikan sampel apa gitu. Tapi bagaimana si transfer learning ini terjadi, itu adalah sesuatu yang bisa dibilang otomatis di deep neural network. Kalau mungkin kita mau ngebantu, kita bisa bantu misalnya sebagai human bahwa bahasa ini mirip dengan bahasa ini dengan mengkelompokkan dua bahasa itu dengan satu signal baru gitu misalnya. Kemiripan dua bahasa gitu misalnya satu parameter baru. Dan kita bisa manually annotate bahasa-bahasa yang mirip tersebut gitu. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua itu karena kami punya kampus yang masih kecil dan terbatas, juga kami punya
orang-orangnya di sini sudah mulai berkurang banyak sehingga kami tidak sempat untuk mendokumentasikan kata-kata yang lain gitu. Sehingga baru kepikiran baru terkumpul hanya sekitar 5.000 hingga 7.000 kata. Nah, kami kan butuh text data augmentation. Nah, bagaimana? Ada saran dari Pak Nanda yang sudah berpengalaman untuk kami melakukan ini. Sebenarnya saya juga nggak pernah berpengalaman mengurusi bahasa-bahasa yang kecil-kecil gitu. Tapi satu teknik yang mungkin bisa dicoba adalah menggunakan voice recording atau video recording gitu. Misalnya menggunakan orang-orang yang mungkin masih menggunakan bahasa itu, diambil sampelnya bukan secara tertulis tapi secara audio gitu. Lalu kemudian dimasukkan ke model entah di transcribe manually atau di transcribe oleh si modelnya itu langsung gitu. Itu mungkin satu contoh untuk mendapatkan model lebih banyak gitu. Bukan model lebih banyak Kata. learning ya Learning kata. teks lebih banyak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah dapat ilmunya. Terima kasih. Sip, berlanjut dengan ini Mas atau Mbak MJA nih, silakan yang mau bertanya. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Mas Nanda, Pak Indra. Perkenalkan sebelumnya saya Juan dari Berlin. Sangat inspiratif sekali gitu ya, juga jadi tahu lebih mendalam terkait generatif AI terutama di Google oleh Mas Nanda tadi. Mungkin sedikit agak melenceng atau di luar tema secara teknis gitu ya terkait AI. Karena kan kalau dilihat sekarang perkembangan AI cukup pesat, bahkan nggak cuma sebagai teks aja gitu ya. Kita udah bisa buat video, buat image, bahkan bisa buat video yang cukup panjang gitu ya, dengan ada dari OpenAI juga dari Sora gitu kan. Dan di sini kan tadi sempat Mas Anda katakan, jadi ibarat pisau bermata dua ya teknologi ya, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Dan sekarang kan juga cukup banyak ya istilah deepfake, di mana teknologi AI yang digunakan untuk sesuatu yang ya atau kejahatan lah bisa dibilang gitu. Nah mungkin menurut hemat saya gitu ya, jadi AI dengan teknologi lain misalnya sebut aja blockchain ini nggak bisa dipisahkan menurut saya. Dengan AI kita bisa membuat sesuatu hal yang mungkin yang baru gitu ya, atau bahkan tadi istilah deepfake di mana seseorang itu bisa dibuatkan video dengan prompt tertentu sehingga bisa dimanipulasi datanya dan dimanfaatkan untuk keburukan gitu. Dan menurut saya dengan ada teknologi blockchain ini justru bisa memvalidasi apakah sebuah video itu benar-benar valid atau bahkan tadi dibuat oleh AI. Nah mungkin jadi pertanyaan saya untuk di Google gitu ya, salah satu perusahaan yang teknologi yang cukup besar, apakah sudah ada research yang mendalam juga gitu ya, di mana blockchain ini dimanfaatkan untuk bisa dibilang ya tadi ke depan harapannya dengan AI yang semakin canggih nantinya gitu ya, blockchain ini ya tadi bisa dimanfaatkan sebagai suatu teknologi yang memang juga bisa ya tadi sebagai validasi lah kalau sebuah identitas terutamanya identitas manusia ini benar-benar valid atau tidak gitu. Apakah kira-kira di Google sudah ada riset ke arah sana atau mungkin ada hal lain yang disiapkan oleh Google tadi untuk mengantisipasi bahwa AI ini ke depannya bisa jauh lebih dahsyat bahkan ya daripada yang kita lihat sekarang ini. Ya mungkin. Ya, pastinya ada yang berdiskusi tentang kalau kita sebutkan sebagai anotasi atau sebagai watermark gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di Adobe, di Photoshop itu kan sudah ada teknologi AI juga untuk generative AI untuk menambahkan langitnya biar lebih biru lah atau bagaimana gitu. Dan mereka juga udah punya cara bagaimana mereka bisa menambahkan watermark ke gambar tersebut supaya orang setelahnya yang melihat gambar tersebut bisa memastikan apakah gambar tersebut memang hasil foto secara langsung atau memang sudah ditambahkan generative AI di atasnya gitu. Secara umum saya bilang ini permasalahannya mirip kayak polisi sama penjahat sih. Dan ini akan terus kejar-kejaran gitu. Jadi pasti penjahat biasanya lebih cepat
berusaha untuk mendapatkan bagaimana caranya supaya saya bisa menggunakan ini untuk suatu kejahatan, dan polisi harus catch up bagaimana caranya supaya bisa memastikan bahwa itu nggak bisa digunakan untuk suatu kejahatan gitu. Watermark ini bukan konsep yang baru, dan tapi juga bukan suatu hal yang sangat mudah gitu. Misalnya kalau kita bicara tentang text generation gitu ya, menambahkan watermark ke text generation itu bisa dibilang susah gitu ya. Kalau kita bicara Quran gitu ya, bicara Quran, watermarknya Quran itu adalah kita bisa mengenali apakah ini memang bahasanya Quran atau enggak, itu dengan feeling kita gitu aja gitu ya. Tapi kalau kita mendapatkan jawaban dari AI, dari ChatGPT, dari Gemini, mungkin susah untuk bisa kita memastikan bahwa ada watermark yang memang keluar dari teks tersebut. Apakah bisa jadi kalau memang orang sudah tahu watermarknya di mana, bisa jadi watermarknya berusaha dihilangkan secara manual gitu. Mungkin lebih mudah untuk image atau video karena sebagaimana kita ketahui, image dan video ini signalnya bisa jadi lebih besar daripada yang bisa ditangkap oleh indera manusia gitu. Jadi ada signal-signal yang mungkin bisa disembunyikan, yang mungkin nggak akan bisa terlihat sama mata atau sama indera manusia. Gitu. Ya ini permasalahan besar, tentu saja. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan, ini adalah teknologi yang bisa bermata dua, yang kalau kita gunakan secara untuk keperluan yang baik tentunya akan bermanfaat. Kalau diinginkan untuk menghasilkan sesuatu yang buruk juga mungkin sangat bisa dipastikan akan terjadi juga. Dan belum ada solusi secara general. Oke Mas Nanda, mungkin kita bisa melirik lagi ke chat ya. Ada beberapa komentar ataupun pertanyaan itu. Ya, ini yang Mas Anang lagi ya. Secara garis besar, perkembangan versi AI seperti ChatGPT itu dalam hal apa saja ya? Apakah semakin baru versinya semakin akurat, datanya update, halusinasinya berkurang? Ya, Mas Anang sebenarnya jawaban ini bisa macam-macam. Karena permasalahan generative AI itu bukan hanya halusinasi, bukan hanya datanya akurat beberapa hari yang lalu, tapi banyak sekali masalahnya. Misalnya masalahnya adalah tadi cost-nya besar. Jadi semakin kita punya parameter makin banyak, maka cost-nya akan semakin besar. Membutuhkan komputasi yang makin besar. Jadi ada model yang memang sengaja tujuannya adalah memperkecil cost, meskipun dengan mengabaikan presisi sedikit gitu. Jadi perkembangannya seperti apa akan macam-macam sekali gitu. Akan ada orang yang mungkin fokus pada mendapatkan hasil matematika yang lebih baik daripada dari model tertentu. Mungkin ada perusahaan yang mungkin akan memfokuskan bagaimana caranya supaya setiap jawaban di backup dengan referensi ke di mana jawaban itu didapatkan, fact check-nya diperkuat gitu, dan seterusnya. Tentu pasti yang top modelnya pasti akan berusaha untuk mendapatkan precision sebesar mungkin dengan cost apapun gitu ya. Tapi ujungnya adalah modelnya bisa kemana-mana gitu. Nanti mungkin permasalahan kita adalah bagaimana memilih model yang paling optimal dari model-model yang ada gitu. Lalu kemudian kita akan punya model AI yang memutuskan model mana yang harus dipilih untuk suatu persoalan. Akhirnya jadi ada model AI di atas model AI. Permasalahannya jadi rekursif. Itu mungkin jawaban saya. Mas Akmal bener ya ini. Kalau sejauh ini AI berkembang di wilayah teks, digital, programming, dan gambar dan video. Pertanyaan saya yang bekerja di bidang produksi manufacturing, Werkzeug, konstruksi CAD, apakah ada perkembangan ke arah tersebut? Saya belum pernah dengar, tapi saya lihat ini bukan suatu yang mustahil gitu ya. Karena CAD itu seperti gambar juga, relatively speaking. Bahkan kalau saya bilang tadi saya juga menyampaikan tentang generative AI ini ke bidang biologi. Di bidang biologi, protein construction itu adalah suatu yang sangat mahal gitu ya, suatu yang sangat membutuhkan riset tahunan dan membutuhkan dana yang sangat besar. Saya pikir
bisa jadi LLM ini akan masuk juga ke bidang biologi. Dan kalau kita lihat keterkaitannya dengan CAD relatif lebih mirip dengan persoalan yang sudah bisa diselesaikan oleh generative AI saat ini. Kalau biologi mungkin masih agak lebih jauh gitu, mungkin masih butuh. Permasalahan yang lanjutnya adalah apakah akan ada orang yang konsentrasi untuk menyelesaikan masalah CAD ini? Saya percaya 100% kalau misalnya CAD ini bisa diselesaikan dan menurunkan cost untuk bidang yang disebutkan oleh Mas Akmal tadi, bisa jadi akan ada orang yang konsentrasi untuk membentuk model untuk bisa bikin model CAD secara otomatis. Boleh saya nambahkan nih Mas Nanda, kebetulan Ya. saya latar belakangnya juga kan teknik mesin. Jadi memang sudah ada itu untuk Mas Akmal yang namanya Solid Edge. Dia itu kalau konstruktornya pingin buat katakanlah model FEM baru gitu ya, finite element model baru, ataupun konstruksi baru, dia bisa memberikan katakanlah inputnya berupa katakanlah force-nya berapa atau kekuatan yang hendak diterapkan ke elemen tertentu, kemudian dia akan diterapkan ke posisi mana. Nanti dia secara otomatis akan memberikan solusi-solusi. Jadi ada beberapa solusi, katakanlah 10 solusi, otomatis diproduksi atau dihasilkan oleh generative AI untuk CAD ini. Dan si konstruktur bisa memilih mana yang paling pas untuk beliau gitu ya. Kira-kira ke arah situ Mas, jadi sudah ada. Ya, sekian aja tambahan dari saya Mas Nanda. Silakan lanjut lagi. Udah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya? Cukup. Oh ya sudah ya, betul-betul. Sip, sip, sip. Oke, mungkin ya karena ini juga sudah lumayan ini ya, kita banyak yang kita bahas. Sebelum kita tutup, mungkin saya ingin bertanya ke Mas Nanda, kira-kira ada pesan-kesan nggak untuk rekan sekalian nih di Indonesia maupun di Jerman ataupun di Eropa gitu ya, sebagai penutup kata dari Mas Nanda. Silakan Mas. Ya, sebagai penutup kata, ya sebenarnya ini bidang yang lagi berkembang secara pesat di akhir-akhir ini gitu. Dan dengan adanya platform-platform kayak Hugging Face atau Google Cloud juga punya mesin yang bisa digunakan oleh kita semua, dan Amazon juga punya, Microsoft juga punya. Sebenarnya ini adalah suatu bidang yang sangat terbuka buat kita untuk bisa melakukan banyak hal gitu. Mungkin spesifik ke Indonesia, mungkin spesifik ke masalah urusan keislaman, mungkin spesifik ke masalah urusan pekerjaan kita yang belum dipecahkan secara umum. Jadi opportunity-nya sangat sangat besar sekali gitu. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk bisa fokus pada satu masalah yang mungkin kita ingin selesaikan dan mencoba mengaplikasikan transfer learning yang kita bisa aplikasikan dari ChatGPT secara umum ke bidang spesifik tersebut. Itu mungkin. Ya, makasih Mas Nanda untuk motivasinya. Mungkin dari sisi saya, mungkin kalau kita sebagai diaspora di Jerman ini melihat banyak sekali diaspora India ya yang menguasai di sini. Mungkin suatu saat kita perlu mengambil alih ini supaya diaspora Indonesia bisa berjaya juga. Artinya tidak hanya dari sisi kita yang di Eropa, tapi juga yang dari Indonesia bisa juga menguasai dengan baik teknologi ini supaya kita bisa menjadi, katakanlah, mudah-mudahan nomor 1. Motivasi boleh kan? Oke, makasih untuk Mas Nanda. Dari saya sekian, saya kembalikan lagi ke Mas Noval sebagai MC. Silakan Mas Noval. Ya, baik. Ya, kita sudah mendengarkan pemaparan materi tadi ya, yang dari pembicara kita sangat luar biasa gitu. Banyak wawasan yang kita dapat ambil dari Pak Nanda ya, tentunya. Ya, mungkin dari Pak Indra tidak ada lagi ya, berarti ya. Oke. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Indra yang telah memimpin acara pemaparan materi hari ini dan juga diskusi ya. Tadi banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kita melihat ini antusiasme peserta di sini ya dengan tema AI ini gitu. Dan ya saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Nanda ya yang bersedia men-sharing ilmunya kepada kita semua.
Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman dan membawa berkah ya. Barangkali juga berguna untuk memajukan industri IT ya atau industri AI gitu di Indonesia yang kita pelajari di Eropa ini. Ya, mungkin ya kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan ya pada acara kita hari ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan mungkin di acara berikutnya kami akan mengadakan acara dengan jauh lebih baik lagi. Dan ya melihat antusiasme peserta di sini, mudah-mudahan kami dari AIPC akan berusaha mengadakan webinar serupa ya dengan tema-tema menarik lainnya gitu kan di hari-hari kemudian. Dan kami juga mengingatkan ya kepada peserta di sini untuk mengisi registrasi atau form registrasi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat ya. Itu untuk keperluan dokumentasi. Dan situ juga kalau nggak salah ada ya kolom di mana kita bisa mengisi tema apa saja yang menarik gitu untuk dijadikan webinar dari AFC di hari-hari selanjutnya ya. Ya, dan terakhir mungkin mewakili AFC dan seluruh panitia, dengan ini saya mohon izin ya untuk menutup acara webinar AFC Sharing Knowledge Generative AI dan sampai jumpa di agenda berikutnya. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam.